Setelah dilepas Persipura Jayapura, pelatih Jackson F. Tiago akhirnya resmi berlabuh ke Persis Solo. Namun di Persis, Jackson bukan menjabat sebagai pelatih namun sebagai manajer. Hal ini lantaran regulasi Liga 2 yang tak memperbolehkan tim Liga 2 memakai pemain atau pelatih asing. Jackson sendiri meski telah memiliki istri WNI asal Bali, namun ia masih terhitung sebagai warga negara asing. Turunnya Jackson F. Tiago ke Liga 2 menambah daftar para pelatih top yang turun ke kasta kedua Liga 2 di musim ini. Sebelumnya ada Henry Susilo yang menangani Persiraja pindah ke Semen Padang dan Rahmat Darmawan dari Madura United ke Rans Cilegon FC. Sementara itu PT LIB berencana menambah wasit dan asisten wasit untuk gelaran Liga 1 dan 2. Hal ini lantaran banyaknya kejadian kontroversial yang melibatkan wasit dan hakim garis. Belum bisanya digunakan VAR atau video asisten referee membuat PT LIB terpaksa menambah jumlah wasit dan asistennya. Nantinya di setiap pertandingan akan ada 8 orang yang bertugas, yakni 1 wasit utama, 1 wasit cadangan, 2 hakim garis, 2 pengamat garis di pinggir gawang, dan 2 orang yang berjaga di bench pemain saat pergantian pemain. Liga 2 2021 memang menyita perhatian sejak sebelum digulirkan. Hal ini lantaran masuknya investor-investor baru yang menguasai tim-tim Liga 2 dengan dana berlimpah. Bahkan sebagian dari investor ini berasal dari kalangan selebritis. Sebut saja Kaisang Pangarep sang anak presiden, Raffi Ahmad sang Sultan Andara, Rendra Sujono sang selebritis, Raja Tukiman sang Raja Minyak Malaysia, dan Atta Halilintar sang YouTuber. Namun dari sederet nama tadi, tak semuanya sukses membawa timnya berprestasi. Sebut saja Raja Tukiman dari PSPS yang tak lolos ke 8 besar, dan Atta Halilintar dengan PSG Patinya yang juga tak lolos ke 8 besar. Bicara soal PSG Pati, semenjak bergabungnya Atta Halilintar, tim ini menjelma menjadi salah satu tim sultan di Liga 2 2021. Namun meskipun berlimpah dana dengan sejumlah pemain bintang yang masuk seperti Zulham Zamrun, Sultan Diego Zico, Ihsan Kurniawan, Saiful Indra Cahya, Nur Hidayat Haji Haris, Yuda Pratama, hingga Rizky Novriansa dan I Gede Sukadana serta Osa Saha. Namun pada kenyataannya tim ini sulit lolos ke babak selanjutnya. Lalu apa penyebabnya? Yang pertama, pemain temperamental. Meski dihuni pemain berlabel bintang, namun para pemain ini tak mencerminkan mereka pemain profesional. Sebab dari sekian banyak pemain bintang PSG memiliki masalah emosional yang buruk. Berbagai tindakan indisipliner pun dilakukan para pemain bintang ini, seperti insiden Saiful Indra Cahya pada pemain Persiraja, Zulham Zamrun yang sering melakukan pelanggaran tak terpuji, serta indisipliner Nur Hidayat Haji Haris. Ini yang membuat tim ini sulit mengatur permainan. Yang kedua, hukuman. Tak hanya dari segi pemain yang sering kena hukuman, bahkan dari kinerja manajemen pun sering mendapat hukuman, seperti pengurangan poin karena teledor memasang I Gede Sukadana padahal masih terkena sanksi akumulasi kartu merah. Alhasil, tim ini pun dikurangi poin 4. Yang ketiga, tak terstruktur. Melihat gaya permainan PSG di bawah asuhan Ibnu Graham sebelumnya seperti monoton, para pemain lebih asik memainkan bola sendiri-sendiri. Penyelesaian akhir dan serangan yang buruk menjadi masalah. Begitupun ketika dilatih oleh Joko Susilo, permainan tim ini tak terstruktur. Jelas masalah bukan pada pelatih namun dari individual para pemain yang memang memiliki sifat sulit diatur. Jelang bergulirnya babak 8 besar, tim-tim yang lolos mulai berbenah, apalagi jendela transfer akan segera dibuka. Berikut sejumlah nama yang menjadi incaran di babak 8 besar tim-tim yang lolos di Liga 2 2021. Dari Persis Solo, masuknya Jackson F. Tiago sebagai manajer membuat tim ini dikabarkan mengincar 2 pemain Persipura yang diorbitkan Jackson musim ini, yakni Ramai Rumakik dan Gunansar Mandowen.
Dari Rans Cilegon FC, pelatih Rahmat Darmawan masih mengincar sejumlah nama untuk babak 8 besar. Di antaranya Greg Nokolo, Firza Andika, Alvin Tuasalamoni, Zulfiandi, dan Silvio Escobar. Dari Dewa United, tim asal Tangerang Selatan ini dikabarkan mengincar pemain PSIS Semarang Eka Febri Setiawan serta penyerang muda Bayangkara FC Titan Agung. Sementara Sriwijaya FC kembali mengirimkan klausul pada Persib Bandung untuk bisa mendapatkan Esteban Vizcara, Puja Abdillah, dan Erwin Ramdhani. Dan PSMS Medan mengincar gelandang tengah milik Persib Bandung yang jarang tampil musim ini, yakni Abdul Aziz, dan penyerang PSS Sleman Sadam Emiruddin Ghaffar.